Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian ini. Semoga Allah berkenan memberikan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin dan kita masih membahas bab tentang al-mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh, berusaha, berjuang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani a'taituhu wa la in ista'adzani la u'idhannahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan, barang siapa yang membuat permusuhan dengan wali-waliku maka dia telah mengizinkan peperangan. Dia telah mengizinkan peperangan denganku. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah senantiasa seorang hamba mendekatkan diri dengan hal-hal yang sunnah sampai aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, dan aku menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, dan aku menjadi tangannya yang dengannya dia menjulurkan tangannya, dan aku menjadi kaki yang dengannya dia melangkahkan kakinya. Dan apabila dia meminta sesuatu kepadaku akan aku beri, dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku akan aku lindungi. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini hadis yang agung dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Mujahadah agar kita bersungguh-sungguh agar mencapai derajat wali-wali Allah. Hadis ini dikenal dengan hadisul wali, hadis tentang wali, karena Rasulullah menceritakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka itu dicintai oleh Allah, ditolong oleh Allah, dan karena mereka melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dari perkara-perkara yang wajib maupun perkara-perkara yang sunnah. Kita tahu bahwa di dalam agama Islam derajat wali ini derajat yang sangat tinggi.
di bawah derajat kenabian. Ya, setelah para nabi kemudian para wali. Ya, para wali ini kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna wali sendiri didefinisikan oleh para ulama dari sisi bahasa. Wali itu bermakna al-muwalah, yaitu loyalitas. Termasuk maknanya adalah wan nusrah, yaitu pertolongan. Atau makna wali juga adalah al-qurbu, yaitu kedekatan. Atau ad-dunu, sama saja ad-dunu yaitu dekat. Atau bermakna al-mahabbah, yaitu mencintai. Jadi wali yaitu seseorang yang dekat, seseorang yang mencintainya, seseorang yang menolongnya, seseorang yang berloyalitas dengannya. Adapun secara istilah yang dinamakan dengan wali adalah martabatun fid din 'azimatun la yablughuha illal mu'min at-taqi. Derajat yang agung di dalam agama Islam tidak akan mencapainya kecuali orang-orang yang beriman dan bertakwa, atau kecuali orang-orang yang beriman yang bertakwa. Jadi banyak orang yang beriman dan derajat mereka juga bertingkat-tingkat, namun orang yang menjadi wali itu mereka yang bertakwa. Maka kalau tidak bertakwa kepada Allah, seseorang belum mencapai derajat kewalian. Jadi harus beriman dan bertakwa. Dan bentuk iman dan takwa seseorang adalah melakukan ketaatan. Ketaatan menjalankan perintah-perintah Allah atau menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagaimana yang sering didefinisikan, takwa itu adalah menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, ini definisi takwa. Jadi orang yang menjadi wali yaitu mereka yang melakukan perintah-perintah Allah, di antaranya adalah yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian selain melakukan yang diwajibkan oleh Allah, ciri para wali adalah melakukan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melakukan yang wajib, kemudian juga melakukan yang sunnah. Tidak mencukupkan dengan yang wajib saja. Orang yang mencukupkan dengan yang wajib saja, dia sudah punya modal, dia sudah punya standar untuk bisa masuk surga. Tapi lebih tinggi derajat orang-orang yang di samping menjalankan yang wajib sekaligus juga menjalankan yang sunnah. Maka ini diantara ciri wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis ini. Ataupun tadi kita jelaskan bahwa ciri wali Allah adalah orang yang beriman dan yang memiliki ketakwaan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 62 sampai 63. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, ini dalil kalau menjadi wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan juga mereka yang bertakwa. Yaitu yang menjalankan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah dan juga yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka di dalam menjalankan perkara yang wajib dan juga yang sunnah ini tetap istiqomah. Terus istiqomah dalam menjalankan yang wajib dan tetap istiqomah di dalam menjalankan yang sunnah sampai mereka meninggal dunia. Nah, inilah wali-wali Allah. Walaupun mungkin orang tidak tahu dia itu wali Allah, tapi Allah mengetahui mana saja hamba-hambanya yang menjadi walinya. Jadi wali itu bukan pengakuan manusia, tapi wali itu adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengakui dia sebagai wali atau tidak. Walaupun semua orang mengakui dia wali, tapi kalau Allah tidak mengakui dia sebagai wali maka percuma. Sebaliknya,
Kalau semua orang tidak mengakui dia sebagai wali, tapi Allah mengakuinya sebagai wali, maka inilah wali yang sesungguhnya, yaitu mereka yang menjalankan yang wajib dan yang sunnah dan istiqomah di atasnya sampai meninggal dunia. Allah juga jelaskan dalam Al-Quran surat yang lain, dalam surat Fussilat ya. Dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 32 ini kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, yaitu mereka yang beriman. Summastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka para malaikat untuk memberikan kabar gembira, untuk menenangkan mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih. Ini terutama di saat orang itu akan meninggal dunia. Jadi tadi kita sebutkan wali-wali Allah itu mereka istiqomah sampai meninggal dunia. Begitu akan meninggal dunia, maka akan turun malaikat untuk memberi hiburan atau menguatkan mereka. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan bersedih hati. Jangan takut dengan perkara di masa depan dan jangan bersedih terhadap perkara yang telah lalu. Atau jangan takut apapun yang akan terjadi kemudian setelah meninggal dunia. Atau jangan bersedih terhadap orang-orang yang kalian tinggalkan dari keluarga kalian. Kemudian wa absyiru bil jannah, bergembiralah kalian dengan surga allati kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami menjadi wali bagi kalian di kehidupan dunia dan nanti di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian segala hal yang menyenangkan jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan bagi kalian apa saja yang sudah dijanjikan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai jamuan dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ciri-ciri wali Allah adalah mereka yang menjalankan kewajiban dan juga menjalankan yang sunnah serta istiqomah sampai meninggal dunia. Oleh karena itu, tidak bisa seseorang mengaku sebagai wali Allah tapi meninggalkan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, atau melanggar sunnah-sunnah Rasulullah, menyelisihi sunnah beliau, kemudian mengaku sebagai wali. Nah, ini mustahil. Syarat atau ciri menjadi wali adalah melakukan yang wajib. Tidak bisa seseorang mengaku dirinya wali tapi meninggalkan yang wajib dengan berbagai alasan. Saya sudah mencapai tingkat tertentu, jadi sudah gugur kewajiban bagi saya. Kemudian orang-orang mengatakan, wah itu wali, dia tidak menjalankan kewajiban. Termasuk orang-orang yang tidak menjalankan kewajiban lah yang tidak terkena kewajiban. Siapa orang yang tidak terkena kewajiban? Orang yang tidak punya akal sehat, orang-orang gila, tidak terkena kewajiban. Gimana mungkin menjadi wali? Untuk jadi wali nikah saja nggak boleh. Jadi wali nikah saja tidak boleh orang yang akalnya tidak sehat, apalagi jadi walinya Allah. Mungkin wali bukan wali Allah tapi wali yang lain ya. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Syekhul Islam punya kitab Al-Furqan ya, pembeda baina auliya Allah, baina auliya ar-Rahman wa auliya asy-syaitan. Pembeda antara wali-wali Allah yang Maha Penyayang dan wali-wali syaitan. Atau orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana mungkin Allah akan mencintai mereka? Allah akan menjadikan sebagai wali kalau mereka tidak menjalankan
apa saja yang disunahkan oleh Rasulullah. Padahal mengikuti sunnah Rasulullah itu bukti kalau dia mencintai Allah, dan Allah akan mencintai orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mentaati Rasulullah, maka tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dalam surat Ali Imran ayat 31. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama menceritakan tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu mujahadah, kita berjuang untuk bisa mencapai derajat tersebut, mencapai derajat wali-wali Allah, yaitu berjuang untuk melakukan yang wajib-wajib dan juga melakukan yang sunnah. Karena untuk melakukan yang wajib tidak mudah. Seseorang harus berusaha untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah, dan dia juga berjuang melakukan yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini semua butuh perjuangan. Dalam lini kehidupannya, dia berusaha menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah. Dalam ibadah, masing-masing ibadah di sana ada sunnah Rasulullah. Dalam muamalah, di sana ada sunnah Rasulullah. Dalam kehidupan sehari-hari, di sana ada sunnah Rasulullah. Wali-wali Allah berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah tersebut. Ibadah sholat, di situ ada sunnah-sunnah Rasulullah. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Dalam ibadah puasa, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Dalam haji, ada perkara-perkara yang disunnahkan. Termasuk dalam gerakan-gerakan ibadah yang kita lakukan, di situ ada sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, orang yang menjadi wali-wali Allah, mereka akan terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Kemudian di sini Allah akan menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, Allah menjadi penglihatan yang dengannya dia melihat, Allah menjadi tangannya, dengannya dia membentangkan tangannya atau menjulurkan tangannya, dan menjadi kaki baginya, dengannya dia melangkah. Ini adalah kinayah, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba tersebut. Apapun yang diminta oleh hamba tersebut akan diberikan oleh Allah. Nah, ini Allah di sini menguatkan. Jadi penguatnya adalah apabila dia minta sesuatu kepadaku, akan aku beri. Apabila dia minta perlindungan, maka akan aku lindungi. Nah, inilah penafsiran daripada Allah menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, Allah menjadi kaki dan juga tangannya, menjadi pendengarannya. Penafsirannya adalah apabila dia minta sesuatu kepadaku, akan aku beri. Apabila dia minta perlindungan, akan aku lindungi. Berarti Allah siap untuk menolong hamba tersebut, siap untuk memberikan apa saja yang diminta oleh hamba itu. Dan ini menunjukkan betapa dekatnya Allah dengan hamba tersebut yang menjadi wali Allah. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, ini juga sama hadis qudsi. Qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Rawahul Bukhari. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekatkan kepadanya satu hasta. Apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta,
maka aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Satu hasta berarti satu tangan ya, atau bisa satu siku atau satu satu tangan. Adapun depa berarti dua tangan ya, dua hasta. Baik, idza atani yamshi ataituhu harwalah. Kalau dia datang kepadaku dengan berjalan, yaitu berjalan kaki, aku akan mendatanginya dengan berlari. Masya Allah. Ini juga kinayah yang menunjukkan betapa cepatnya Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepada hambanya kalau ada hambanya yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk memotivasi kita agar berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah, bermujahadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap kali seorang mendekatkan dirinya kepada Allah, Allah lebih dekat kepada hamba itu. Alias setiap kebaikan yang dia lakukan, Allah akan membalas dengan lebih banyak. Sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, Allah membalasnya dengan lebih besar. Ini bukan berarti Allah dekat satu hasta, Allah dekat satu jengkal, Allah dekat satu depa. Tapi ini bahasa kiasan. Bagaimana cepatnya Allah Subhanahu wa taala merespon ketika ada hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dan ini menunjukkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dan kita tahu Allah itu memiliki sifat-sifat yang agung, di antaranya Allah itu Maha Syakur, Maha berterima kasih. Dan kita tahu Allah juga memiliki sifat fadl, yaitu memberi dengan lebih dari apa yang dilakukan oleh hamba itu. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah bahkan lebih besar. Ini menunjukkan Allah itu Maha Syakur, Maha berterima kasih. Jadi Allah merespon setiap apa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Apabila hamba itu datang dengan berjalan kaki, maka Allah akan datang kepadanya dengan berlari. Ini menunjukkan Allah lebih cepat untuk mengabulkan doanya, untuk memberikan pahala kepadanya. Oleh karena itu, dari membaca hadis seperti ini, kita semakin termotivasi untuk melakukan kebaikan. Sekecil apapun, jangan kita remehkan kebaikan itu, karena Allah Maha Syakur membalas semua kebaikan tersebut. Hadis yang ketiga, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan atau sehat, wal faragh, dan juga waktu luang. Ini juga dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan agar kita selalu memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara waktu yang Allah berikan kepada kita ini adalah nikmat yang sangat besar, yang seseorang tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ya, kata Nabi SAW, dua nikmat ini yang sering dilupakan oleh manusia, atau maghbunun. Maghbunun ini orang yang berdagang kemudian dia mendapatkan keuntungan yang sedikit karena dia tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika dia berdagang, dia leha-leha, dia tidak maksimal di dalam berdagang, sehingga maghbunun, mendapatkan kerugian. Ya, tidak mendapatkan untung ketika berdagang. Nah, ini ibarat kita hidup di dunia ini seperti kita sedang melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita melakukan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang Allah berikan kepada kita itu sebagai modal yang bisa kita gunakan untuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, atau untuk bisa mendapatkan surga Allah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna sil'atallah hiyal ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya
barang dagangan Allah itu sangat mahal, dan barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka ketika dikasih modal oleh Allah berupa kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bisa beramal, maka seseorang hendaknya memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis yang masyhur ya, yang sering kita dengar, iqtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, wa sihhatika qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqarik, wa faragaka qabla syughulik, wa hayataka qabla mautik. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang kefakiran bagimu, dan masa luangmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum datang kematian padamu. Ini tahapannya dari yang ringan sampai yang berat. Dari yang ringan sampai yang berat. Jadi yang paling berat adalah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Karena kalau sudah datang kematian pada seseorang, maka dia tidak bisa mengulang kembali. Tapi kalau hari ini seseorang tidak memanfaatkan waktu luangnya, maka dia bisa menggantinya di besok hari. Atau ketika dia tidak manfaatkan masa mudanya, dia masih punya waktu untuk dia perbaiki di masa tua. Ketika dia waktu kaya tidak dia sempatkan untuk beramal dengan bersedekah dengan hartanya, bisa dia gunakan sedikit hartanya walaupun dia di saat fakir. Nah, ini semua masih bisa diperbaiki. Ketika masa muda tidak sempat beramal, di masa tua dia bisa lakukan. Ketika dia di saat kaya tidak bisa dia beramal, dia bisa lakukan di saat fakir. Di saat dia sehat tidak bisa beramal, di waktu sakit pun dia masih ada kesempatan untuk bisa beramal walaupun tidak maksimal sebagaimana dia sehat. Dan yang paling dahsyat adalah ketika seseorang itu meninggal dunia. Jadi kalau dia tidak memanfaatkan masa hidupnya dengan sebaik-baiknya, kemudian datang kematian padanya, maka selesai urusan. Tidak ada kesempatan lagi untuk bisa kembali ke dunia, untuk bisa beramal dengan amalan yang paling kecil pun tidak bisa. Beramal dengan amalan yang pahalanya sebesar biji sawi atau sebesar semut yang paling hitam, yang paling kecil pun dia tidak bisa beramal. Apalagi untuk mendapatkan pahala yang besar. Untuk mendapatkan pahala yang paling kecil saja dia tidak akan bisa lakukan, karena dia sudah selesai waktunya, sudah tiba ajalnya. Kita tahu banyak orang-orang yang menyesal ketika meninggal dunia, apakah di saat sakaratul maut, apakah ketika sudah di alam kubur, apakah sudah di padang mahsyar, atau ketika dimasukkan ke dalam api neraka di yaumul hisab. Banyak manusia yang menyesal, minta dikembalikan ke dunia untuk bisa beramal, tapi semua itu mustahil. Orang soleh, orang yang melakukan amal kebaikan saja menyesal ketika meninggal dunia, sudah melihat balasan yang begitu besar, balasan kebaikannya, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, dia menyesal kenapa kebaikannya masih kurang. Padahal ini mereka yang hidupnya melakukan kebaikan, karena dia mendapatkan balasan yang begitu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang semasa hidupnya dia tidak gunakan untuk kebaikan, maka penyesalannya tentu lebih besar. Ya, Allah sebutkan orang-orang yang hampir meninggal dunia dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sampai apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, maka dia berkata, ya Allah, kembalikan aku, kembalikan ke dunia, atau jangan wafatkan saya,
la'alli a'malu sholihan fima tarak, supaya saya bisa melakukan amal soleh yang dahulu saya tinggalkan. Orang yang tidak bisa sedekah atau ketika masih hidup dia tidak bersedekah, dia punya harta, dia punya kelebihan tapi tidak digunakan untuk sedekah, baru menyesal ketika meninggal dunia. Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqun, ya, min qabli ay ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hendaknya dia bersedekah, berinfak dengan apa yang Allah berikan kepadanya sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani, ya Allah, seandainya engkau akhirkan kematian saya, engkau undur kematian saya, ila ajalin qarib, walaupun hanya sesaat saja, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak mungkin mengakhirkan kematian seseorang apabila sudah datang ajalnya, ya, dan Allah Maha memberikan kabar dengan, atau Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Taib, ini penyesalan orang-orang yang akan meninggal dunia karena tidak memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya untuk betul-betul memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya dua nikmat, yaitu as-sihha wal faraq, nikmat sehat. Ya, ketika orang itu sehat, dia bisa mudah untuk beribadah, dia bisa ibadahnya bahkan lebih banyak daripada orang yang sakit. Dia bisa pergi ke majelis ilmu, dia bisa berjihad di jalan Allah, dia bisa sholat berjamaah, dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan ketika dia melakukan kebaikan itu dengan sempurna, berbeda dengan orang yang sakit. Mungkin orang yang sakit kalau hendak sholat, sholatnya mungkin tidak sempurna sebagaimana sholatnya orang yang sehat. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, atau mungkin dia hanya sholat dengan duduk di atas kursi roda, atau dia hanya sholat di atas pembaringan. Maka tentu pahalanya berbeda dengan orang yang sholat dengan sempurna. Baik, sebelum itu semua, maka syukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattar qadamahu. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau berdiri untuk salat malam hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya pecah-pecah, ya. Dalam riwayat yang lain sampai kakinya bengkak, ya. Ini menunjukkan saking lamanya beliau berdiri di dalam salat malam. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan demikian wahai Rasulullah? Engkau salat sepanjang itu, engkau salat selama itu sampai mengakibatkan kakimu bengkak ataupun pecah, kakimu pecah-pecah. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Beliau bersabda, apakah aku tidak apakah aku tidak suka untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur. Masya Allah.
Hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk bisa bersyukur kepada Allah dibutuhkan perjuangan, dibutuhkan mujahadah untuk bisa betul-betul bersyukur kepada Allah. Karena kita ketahui bahwa kebanyakan manusia belum bisa bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia bahkan tidak bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, kata Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramallah seperti keluarga Nabi Daud di dalam bersyukur. Keluarga Nabi Daud alaihissalam bersyukur kepada Allah dengan beramal. Nabi Daud perintahkan keluarganya, termasuk budak-budaknya, pelayan-pelayannya, pembantu-pembantunya, diperintahkan untuk melakukan ibadah, ya, ibadah salat, qiyamul lail, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita sekalian, untuk mengikuti Nabi Daud alaihissalam di dalam bersyukur, yaitu beramal. I'malu ala Dawud syukra, beramallah, ya, seperti keluarga Nabi Daud untuk mensyukuri nikmat Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, karena sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bentuk syukurnya kepada Allah yaitu dengan melakukan sholat. Dan bukan hanya sholat yang sebagaimana sholat biasa, tapi beliau sholat dengan sholat yang lama, sholat yang panjang. Dan inilah konsekuensi dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, konsekuensinya harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, maka nikmat itu justru menjadi siksaan bagi hamba tersebut. Semua nikmat yang Allah berikan akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian nanti akan ditanya pada hari kiamat semua nikmat-nikmat yang kalian rasakan. Disebutkan para sahabat, mereka biasanya hanya makan kurma dan juga air putih. Makan kurma dan air putih. Sehari-hari seperti itu kebiasaan. Bahkan kadang tidak makan sama sekali. Hanya minum air atau hanya makan 1 butir atau 2 butir kurma. Kemudian ketika mendengar ayat yang kita baca ini, mendengar ayat summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kalian nanti akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, in huwa illa al-aswadan, ya. Tidak lain nikmat yang kami rasakan itu hanya air putih dan kurma. Apakah itu juga akan ditanya oleh Allah? Kata beliau, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk 1 teguk air yang kalian minum itu akan ditanya oleh Allah. Coba kita bayangkan betapa banyak fasilitas yang kita dapatkan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, air yang kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kita bisa mandi, kita bisa mencuci pakaian, kita bisa minum, atau makanan yang kita makan sehari-hari. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Itu semua harus disyukuri. Maka kita wajib mujahadah, wajib berjuang untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan cara untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beramal, dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Ini cara syukur yang paling tertinggi. Jadi cara syukur bisa dengan hati, cara syukur bisa dengan lisan, dan cara syukur yang paling besar yaitu dengan anggota badan, dengan melakukan amalan. Rasulullah SAW ketika dikasih nikmat yang besar, beliau langsung bersyukur kepada Allah. Misalkan dikasih telaga Kautsar, kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tayna kal kautsar, inna a'tainaka al kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad al kautsar, ya,
salah satu sungai di surga yang mengisi telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar. Al-Kautsar juga bukan hanya telaga di padang mahsyar atau bukan hanya surga yang ada, bukan hanya sungai yang ada di surga, tapi Al-Kautsar juga bermakna kenikmatan-kenikmatan yang banyak. Saking banyaknya itu disebut dengan kautsar. Kalau banyak biasanya menggunakan kalimat katsir. Katsir dalam bahasa Arab itu banyak. Karena saking banyak nikmat-nikmat itu sampai menggunakan kalimat kautsar. Saking banyaknya. Nikmat yang banyak itu harus disyukuri. Fasholli lirabbika wanhar. Maka salatlah kepada Tuhanmu, salatlah untuk Tuhanmu. Ini bentuk syukurnya kepada Allah, yaitu dengan mendirikan salat. Tidak heran kalau beliau mendirikan salat sampai kakinya pecah-pecah. Ini bentuk menjalankan konsekuensi dari syukurnya beliau kepada Allah. Wanhar, beliau juga menyembelih hewan kurban. Kalau datang hari raya kurban, Rasulullah menyembelih hewan kurban untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur dikasih harta, maka gunakan untuk menyembelih hewan kurban. Fasholli lirabbika wanhar. Beliau akhirnya langsung menyembelih dengan tangannya sendiri. Kata Anas ibni Malik, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahaini aqranaini." Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing atau 2 ekor domba yang gemuk, yang bertanduk, ya. Beliau langsung menyembelih dengan tangannya sendiri. Taib, ini bentuk syukur beliau adalah dengan sholat sampai kakinya bengkak. Maka pelajaran bagi kita semuanya, kita wajib berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan syukur yang paling besar yaitu dengan melakukan ketaatan. Semakin banyak nikmat, semakin taat. Masya Allah, ya, ini yang butuh perjuangan. Semakin banyak nikmat, semakin taat. Coba kalau kita renungkan, mungkin di zaman dahulu kita belum punya ini, belum punya itu, sedangkan di zaman sekarang kita sudah punya ini, kita sudah punya itu, fasilitas dunia misalkan. Lalu gimana dengan ketaatan kita? Apakah ketaatan kita bertambah dari sebelum kita mendapatkan fasilitas itu, atau ketaatan kita sudah bertambah ketika sudah mendapat fasilitas tersebut? Sebelum kita punya misalkan pakaian baru, dengan setelah punya pakaian baru, mana ketaatan yang lebih besar? Sebelum punya kendaraan baru dengan setelah punya kendaraan baru, mana ketaatan yang lebih besar? Nah, ini yang butuh perjuangan. Setiap tambahan kenikmatan, setiap tambahan fasilitas yang Allah berikan, maka terus bertambah pula syukur kita kepada Allah. Tapi kalau kebalikannya, setiap bertambah kenikmatan tapi ketaatan semakin berkurang, bahaya. Nah, ini yang bisa menjadi istidraj, ya. Seorang tidak sadar semakin banyak nikmat tapi ketaatannya semakin berkurang, bisa-bisa ini sebagai istidraj yang tanpa dia sadari, sampai suatu ketika Allah memberikan azab kepada orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Allahu a'lam bishawab. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan satu hadis lagi, hadis yang kelima. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jidda wa shiddal mi'zar, muttafaqun alaih. Wal muradu al-asratul awakhir min syahri Ramadan. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari yang terakhir, wa ayqadha ahlahu, ahya al-lail, maka beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya, wa jidda, dan beliau bersungguh-sungguh, wa syaddal mi'zar, dan beliau mengikat ikat pinggangnya atau mengikat kain sarungnya. Hadis muttafaqun alaih. Kata Imam An-Nawawi, wal muradu al-ashrul awakhir min syahri Ramadan. Yang dimaksud dengan 10 hari terakhir adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wal mi'zar, yang dimaksud dengan mi'zar, wa huwa kinayatun an i'tizalun nisa. Yang dimaksud dengan mengencangkan sarungnya atau mengencangkan kainnya adalah kinaya, kiasan dari menjauhi istri. Wakil al-muradu tasmiruhu lil ibadah. Sebagian menafsirkan maksudnya adalah mengencangkan sabuknya atau mengencangkan kainnya memang untuk persiapan ibadah. Yuqalu syadattu li hadzal amri mi'zari, ya. Ai tasammartu wa tafarraqtu lahu, yaitu aku bersungguh-sungguh mempersiapkan kainku, dan tafarraqtu lahu, yaitu aku fokus untuk menjalankan perkara tersebut. Baik. Ini hadis dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan agar seseorang bersungguh-sungguh bermujahadah, terutama ketika dia berada di waktu-waktu yang istimewa. Ketika dia berada di waktu-waktu yang mulia, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu tersebut. Di antara waktu yang istimewa itu adalah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka betul-betul seorang mujahadah, bersungguh-sungguh untuk dia manfaatkan sebaik-baiknya. Karena cuma 10 hari terakhir. Kalau seorang bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir tersebut, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak yang mungkin dia tidak dapatkan sepanjang tahun. Sepanjang dalam 1 tahun dia tidak dapatkan kebaikan itu. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir saja, dia sudah mendapatkan kebaikan yang melebihi kebaikan yang dia lakukan sepanjang tahun itu. Masya Allah, yaitu ketika mendapati malam Lailatul Qadar. Kita punya waktu 1 tahun, ya. Diminta untuk bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir saja, atau 10 hari saja kita diminta untuk bersungguh-sungguh dari waktu kita selama 1 tahun.
Ya. Tapi kadangkala namanya manusia terlalaikan, terlewatkan, tidak sadar, padahal dia berada di waktu-waktu yang istimewa sehingga tidak digunakan dengan sebaiknya. Maka perlu kita saling mengingatkan, terutama berada di bulan Ramadan, di waktu yang 10 hari terakhir atau di malam-malam yang ganjil, maka seseorang bersungguh-sungguh untuk beribadah pada waktu tersebut. Beliau mencontohkan Rasulullah SAW apabila masuk 10 hari terakhir, maka ahya al-lail, beliau menghidupkan malam. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam itu yaitu tidak tidur. Sebagian lagi menyebutkan menghidupkan malam artinya sedikit sekali tidur. Jadi tidur itu hanya mungkin 30 menit atau 1 jam dari satu malam itu hanya sesaat saja. Atau bahkan pengertian yang lain sama sekali memang tidak tidur. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk beribadah. Dan bukan berarti semua itu digunakan untuk sholat. Bukan berarti menghidupkan malam berarti dari pada isya sampai subuh itu sholat saja, tapi dengan ibadah-ibadah yang beraneka ragam. Dia bisa sholat, kemudian dia istirahat, dia berzikir, atau dia istirahat, dia berdoa, atau dia membaca Al-Quran, atau banyak ibadah-ibadah yang beraneka ragam dia lakukan dalam malam tersebut. Jadi tidak hanya sholat. Dan Rasulullah tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, wa aiqadha ahlahu, beliau pun membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istri beliau. Ya, kita tahu istri beliau ada 9, begitu 10 hari terakhir beliau membangunkan istri-istrinya. Ya, beliau tidak tidur, beliau bergadang untuk beribadah, begitu mungkin menjelang subuh ataupun menjelang sahur, beliau membangunkan istri-istrinya untuk memanfaatkan ibadah, memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk ibadah. Karena beliau tahu keluarganya mungkin tidak bisa sama seperti beliau, tidak bisa mengimbangi ibadahnya Rasulullah. Maka beliau beribadah, kemudian ada waktu, ada kesempatan, beliau bangunkan keluarganya agar bisa beribadah. Bahkan di sini wasyadda mi'zarah, beliau pun mengencangkan sarungnya atau mengencangkan kainnya. Ini ada dua penafsiran juga. Sebagian menyebutkan maksudnya beliau menjauhi istrinya, sebagian menafsirkan yang lain yaitu beliau memang tidak menjauhi istrinya tapi betul-betul mengencangkan kainnya, bertanda memang lagi sungguh-sungguh. Seperti orang yang mau bertarung biasanya dia kencangkan pakaiannya, dia kencangkan sepatunya, atau orang yang mau tanding ya, mau sepak bola dia kencangkan tali sepatunya. Nah, ini ibarat orang yang mau bertarung atau mau berlomba, dia bersungguh-sungguh untuk fokus beribadah. Baik, Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.